Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Awaludin Floris. Video kali ini kita bahas tentang bagaimana perawatan mawar supaya bagus di dataran rendah, bunganya supaya besar, dan inti yaitu supaya subur. Intinya supaya subur bagaimana di pot ukuran 25 cm dan plan dewasa. Yang pertama, media tanamnya jangan terlalu banyak media tanam tanah, apalagi tanahnya tanah yang kurang bagus. Itu sangat berakibat fatal kalau tanahnya kurang bagus dan dipakai media tanam. Itu bisa-bisa mati, karena mawar ini kalau di dalam pot jangan terlalu banyak tanah, karena kalau tanah semakin lama di dalam pot, mau musim kemarau atau musim hujan, itu biasanya jadi padat, terlalu lembab. Sedangkan lembab dan terlalu padat itu sangat tidak disukai oleh si mawar ini, gitu bun. Jadi kalau bisa media tanamnya harus diperhatikan, ukuran potnya harus disesuaikan. Nih saya rinci satu-satu. Kalau beli mawar bibit, pot minimal ukuran 20 cm atau 25-28. Kalau ukuran mawar dewasa itu ukuran potnya ukuran 30, 35 atau 40. Itu ukuran yang paling bagus, sangat mempengaruhi ukuran pot itu bun. Kalau mawarnya semi induk atau indukan, potnya bisa ukuran 40, 45, 50 sampai 60. Lebih besar lebih bagus. Gitu, beda ya. Beda dengan aglonema. Kalau aglonema biasanya potnya itu harus standar, harus kecil supaya tidak banyak penguapan yang bisa mengakibatkan akar busuk. Nah, kalau mawar sebaliknya, kalau potnya terlalu kecil, akarnya itu susah berinteraksi dengan media tanamnya. Jadi kalau kecil mah gimana ya? Intinya kurang bagus, mungkin karena tidak nyaman, terlalu sempit, mungkin kayak gitu. Karena akar mawar itu cepat merambatnya, kecil-kecil akarnya, akar serabut. Nah, jadi untuk pot itu ukuran bibit, ukuran dewasa, semi induk dan induk itu beda-beda ukuran potnya. Disesuaikan aja gimana pantasnya aja. Nah, kalau sudah bisa menyesuaikan ukuran pot, jangan lupa media tanamnya juga disiapkan. Media tanam yang bagus itu bisa pakai media tanam apa aja. Yang terpenting jangan terlalu padat, jangan terlalu kebanyakan tanah. Jadi harus pakai sekam mentah, seperti sekam mentah, kokopit, kayu andam, atau bekas gergaji. Itu bisa, cuman harus dicampur-campur, jangan satu jenis aja, karena kan nutrisinya itu beda-beda. Jadi lebih banyak campuran lebih bagus. Pakai tanah juga bisa, boleh pakai tanah, cuman jangan terlalu banyak gitu. Boleh-boleh aja, asal jangan terlalu banyak. Diaduk aja, kalau bikin media tanam diaduk-aduk aja semua, dimasukin pot, langsung ditanam mawarnya gitu. Intinya kalau tanam mawar, misalkan kita tanam mawar dewasa, mawarnya sedang berbunga. Nah, kalau bisa itu bunganya dipangkas dulu, daun jeleknya dibuang dulu supaya akarnya adaptasi dulu, akarnya bisa merambat di media tanam yang baru. Nah, nanti pasti cepat keluar tunasnya, akarnya juga cepat merambatnya. Itu salah satu awal mawarnya sudah mulai
mau bagus kalau akarnya sudah merambat banyak. Itu kan akar merambat banyak itu dikarenakan tidak punya beban di atas. Jadi beban di atas itu seperti bawa bunga, itu kan beban ya. Kalau akarnya sedang dipindah ke media tanam baru otomatis stres. Kalau bunganya dibiarin takutnya nanti daunnya rontok semua. Kalau bunganya dipangkas pasti gampang adaptasinya, cepat merambat, keluar tunasnya, akarnya cepat merambat, menjalar kemana-mana, dan akhirnya 1 bulan kemudian pasti bunganya rimbun, tunasnya banyak gitu. Jadi kita harus menyesuaikan kemampuan pohon mawarnya. Yang terpenting setiap ada daun yang kuning dipangkas, seperti yang ada di pohon mawar saya ini. Ada beberapa daun yang kuning karena sudah tadi hujan ya. Jadi itu dipangkas aja, dibuang pakai tangan aja, dipetik, dipilih. Ini masih manja karena ini masih proses, baru beberapa bulan, 1 bulanan lah, 1 bulan lebih ditanamnya dari stek ya. Jadi masih manja, harus diperhatikan dulu. Ini juga udah mekar bunganya, harus dipangkas dulu. Nah nanti kalau udah kurang lebih 50 cm tingginya, 75 cm, itu udah tidak manja lagi. Itu fokus ke bunga aja. Kalau bunganya udah mulai agak layu dipangkas. Kalau daun mungkin kalau terlalu banyak yang kuning dipangkas sebagian. Misalkan kita sibuk, nah khusus yang sibuk aja ini mah. Tapi kalau lebih apik lagi, setiap ada daun yang rusak dipetik, itu yang apik, yang di rumah terus. Kan maklum ya, namanya manusia, kadang-kadang kita sibuk, kadang kita susah. Nah jadi fokus ke yang intinya aja, seperti bunganya. Itu bunganya yang penting. Kalau bunganya dibiarin layu di pohon, biasanya nanti tunas-tunas barunya suka jelek, suka keriting. Nah jadi intinya kalau kita waktunya sempit banget, misalkan mawarnya pengen bagus, udah aja caranya, kalau ada bunga yang layu langsung pangkas, jangan dibiarin kering di pohon gitu bun. Kalau masalah daun yang kuning itu kalau sedikit nggak apa-apa, tapi kalau banyak mah ya minimal setengahnya dipreteli, dibuangin, supaya akarnya itu fokus ke tunas-tunas barunya, supaya kedepannya lebih bagus lagi gitu. Jadi ada beberapa yang saya sampaikan di dalam video ini. Yang pertama, ukuran pot harus menyesuaikan seperti yang tadi. Terus media tanam juga jangan terlalu kebanyakan tanah, dan pemangkasan harus dilakukan kalau pohon mawar baru dipindah ke media tanam baru. Itu ada 3 poin. 3 poin untuk pemula yang wajib diketahui. Sangat banyak sekali yang bilang mawarnya susah hidup di dataran rendah, susah banget saya ngurus mawar, katanya gitu. Banyak yang ngomong seperti itu. Makanya saya berniat bikin video ini menjelaskan bagaimana sih pengalaman saya di dataran rendah merawat mawar. Itu tidak susah. Tidak susah, yang penting tempatnya masuk sinar matahari. Full sinar matahari dari pagi sampai sore itu lebih baik. Saya juga ada ya kebun di daerah Bogor. Jadi saya sedikit tahu lah perawatan mawar di dataran rendah itu seperti apa. Tidak susah. Yang penting pupuk NPK seminggu sekali. Setiap sudah dipangkas bunganya, misalkan waktunya mupuk itu hari Minggu, nah dipupuk pakai NPK 1 sendok. Disesuaikan juga pupuk NPK-nya. Kalau pot ukuran bibit misalkan ukuran 25 sampai 40, itu ukuran NPK-nya setengah sendok makan. Tapi kalau ukuran 40 ke atas itu 1 sendok makan setiap minggunya, itu khusus mawar yang indukan. Terus bisa juga bareng, misalkan sesudah pupuk siangnya pengen nyemprot mawar,
supaya tidak banyak hama-hama yang menggigit daun-daun mawar. Itu bisa berarti dijeda selama beberapa jam, langsung disemprot pakai insektisida. Mau pilih pakai kurakon bisa, takarannya gampang. Obat apa aja ya yang insektisida, insektisida itu melindungi daun-daun sama batang dari gigitan hama. Takarannya takarannya itu 10 tetes obat dicampur air 1 liter, diaduk sampai bosen, langsung disemprot ke seluruh bagian pohon mawar, batangnya, daunnya, dan media tanamnya, media tanam atasnya ya. Jadi disemprot belakang daunnya juga, jangan lupa. Biasanya hama-hama itu ngumpet di bawah daun gitu bun. Jadi ada beberapa poin, 5 poin: ukuran pot, media tanam, terus pemangkasan, pemupukan, dan pengobatan semprot. Itu ada 5 poin yang harus diperhatikan di dataran rendah. Karena kalau di dataran tinggi tidak terlalu repot. Karena apa? Di dataran tinggi itu kebantu dengan cuacanya yang dingin, yang bisa membuat mawar itu tidak cepat layu. Intinya bedalah perawatannya, cuman ada kelebihan dan ada kekurangannya. Jangan minder. Kita tinggal di dataran rendah, syukuri karena ada kelebihan. Mawar itu ditanam di dataran rendah ada kelebihan. Kelebihannya apa? Kelebihannya bisa membuat menggoda tetangga. Kalau kita punya mawar di dataran rendah itu menggoda mata tetangga. Karena apa? Karena jarang ada yang punya. Tapi kalau di dataran tinggi, mau sesubur apapun mawar kita, itu dianggap biasa saja karena banyak yang punya. Itulah kelebihannya. Kalau punya mawar bagus di dataran rendah, misalkan di dataran rendah itu di Jakarta yang cuacanya panas, itu kan jarang ada mawar. Sedangkan kita punya tuh di rumah mawar bagus-bagus, ada yang putih, yang kuning, yang merah, ungu, subur-subur lagi, pasti itu menggoda mata tetangga. Intinya syukuri apa yang kita punya, dimanapun kita berada tetap harus disyukuri, karena masing-masing tempat, masing-masing orang itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Yang penting mau belajar. Kalaupun kita diam di dataran tinggi, cuacanya itu sangat dingin, bagus untuk mawar, tapi kalau tidak disyukuri tetap aja merasa kurang, merasa tidak puas. Apalagi tidak belajar itu tidak akan bisa. Tetap harus dipelajari. Kalau segala bidang itu harus dipelajari, mau yang gampang mau yang susah. Kalau mau hasil maksimal, hasilnya mulus tanpa minus, itu harus belajar. Kalaupun itu perkara yang gampang, jadi harus dipelajari. Nah, jadi di dalam video ini ada 5 poin seperti yang tadi. Ukuran pot, media tanam, pemangkasan sebelum ditanam, pemupukan, dan pengobatan. Terus yang terakhir itu yang keenam, harus terkena sinar matahari langsung. Jangan di tempat yang teduh, karena mekarnya bunga itu asbab musabab adanya sinar matahari. Gitu bun. Kalau tidak masuk sinar matahari biasanya mekarnya tidak full. Warna bunganya kurang cetar, kurang rapi. Hamanya suka banyak berjamur kalau kurang sinar matahari. Kalau full sinar matahari itu bisa. Ada lagi yang salah kaprah, yang terlalu banyak mendengarkan yang hoak-hoak. Ada lagi katanya gini, di dataran rendah itu susah ngurus mawar. Saya beli mawar di tukang bunga, terus saya tanam, mati. Jarak 1 bulan berbunga mekar,
mati. Itu karena apa? Karena tidak tahu cara perawatannya. Seperti yang 6 poin tadi itu harus dipahami, harus sangat-sangat dipahami. Terus ada lagi nih, ini khusus pemula ya, khusus pemula karena ini sharing-sharing aja pengalaman saya, dan memang beberapa yang saya pelajari memang benar terbukti. Ada yang sering gagal seperti itu jadi kesalahannya itu saat merawat atau saat menangani mawar di awal. Misalkan kita punya mawar baru beli sudah dipanaskan langsung, media tanamnya tidak diganti, bunganya tidak dipangkas. Kan biasanya kalau mawar beli langsung di tukang bunga itu media tanamnya kurang lebih pasti sekam mentah aja. Karena kalau sekam mentah aja itu media tanam yang bagus untuk di dataran tinggi. Sedangkan kita kan di dataran rendah itu harus diganti media tanamnya, dicampur dengan yang lama tahan lembab seperti daun bambu, kokopit, itu harus bikin dulu media tanam seperti itu, campur tanah sedikit, kohe juga supaya lebih subur. Jadi kalau pakai media tanam asal bawaan dari penjual bunga itu biasanya susah banget untuk hidup karena media tanamnya memang itu media tanam untuk dataran tinggi biasanya gitu. Terus yang keduanya, kegagalan itu disebabkan karena apa ya? Karena setelah beli mawar itu langsung dipanaskan, kan harusnya diteduhkan dulu supaya seger dulu, maksimal 3 hari, minimal 1 hari diteduhkan, disiram. Dan nanti kalau udah keluar tunas baru langsung dipanaskan, itu aman. Itu poin-poin yang memang sering membuat mawar baru kita selalu mati itu. Jadi inilah video yang sangat penting untuk pemula yang bisa merubah masa depan mawar jadi lebih bagus, bunga jadi lebih banyak, besar dan subur. Itu jadi ada 5 poin supaya mawar subur, dan ada 2 poin mawar yang karena mati terus. Itu ada 2 poin kesalahannya. Seperti yang tadi saya bilang, kegagalan itu karena tidak diteduhkan dulu, karena baru beli langsung dipanaskan. Terus media tanamnya tidak diganti. Itu kegagalan. Jadi sekian video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa dipahami, karena saya masih belajar berbicara seperti ini dan masih tahap naik tangga untuk membuat channel ini. Jadi mohon dukungannya. Sebelum ditutup, silahkan yang belum subscribe silahkan subscribe, atau barangkali ada yang pengen berbagi, menyimpan kata-kata saya ini bisa dibagikan ke teman-teman Facebook, ke teman-teman YouTube-nya atau WhatsApp-nya. Nah, mudah-mudahan ada yang berniat seperti itu, karena tidak cuman kita yang butuh. Terkadang ada orang yang kebingungan, pengen ngurus mawar, pengen banget, suka banget, sudah pensiunan, katanya gitu. Sering tuh saya dengar, sudah pensiun, kerja enggak apa enggak, tak suka sama mawar tapi gagal terus. Nah, ini mudah-mudahan bisa membantu sedikit atau banyaknya, mudah-mudahan bisa membuat mawar kita berbunga dan subur di rumah kita. Gitu, Bun. Nah, jangan lupa di subscribe, di like, dan dibagikan ke teman-teman Facebooknya atau teman-teman YouTube-nya, WhatsApp-nya. Intinya sesama pecinta bunga mudah-mudahan bisa menonton video ini. Sekian videonya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kata-kata, dan mohon maaf bila ada kekurangan dari ilmu yang saya bagikan yang sangat sedikit. Tapi saya harap semuanya bisa menerima dengan baik. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.